Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kedua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti pemimpin atau penguasa yang ditunjuk setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi dan rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama memeluk agama Islam dan juga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia juga termasuk sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq karena ia sangat membenarkan dan mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Contohnya yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah bagi umat Islam selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai tahun 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Selama menjabat sebagai khalifah, ada beberapa prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu mewujudkan stabilitas pemerintahan dengan memadamkan pemberontakan. Yang kedua yaitu memperluas wilayah kekuasaan, dan yang ketiga yaitu pesatnya ekspansi penataan administrasi pemerintahan. Di akhir pimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan kekuasaan dengan mengirim pasukan keluar. Pada tahun 634, Abu Bakar As-Siddiq mengirim Khalid bin Walid beserta dengan pasukannya ke Irak dan mereka berhasil menguasai Al-Hijrah. Dan ia juga mengirim ekspansi ke Suriah dengan di bawah pimpinan 4 panglima, yaitu Abi Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua bagi umat Islam menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal karena sakit. Umar bin Khattab di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan Al-Faruq yang artinya yaitu orang yang dapat memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Julukan Umar bin Khattab tersebut didapat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu pasukan Islam mampu mengalahkan kekuatan besar Romawi dan Persia. Dan pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mampu mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan juga Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam peletakan dasar negara, dan ia juga mengesahkan ketenteraan, kepolisian, pekerjaan umum, dan sistem kehakiman. Adapun prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab, yang pertama yaitu mengutamakan keadilan, yang kedua amanah dan dapat dipercaya, yang ketiga yaitu hidup bersahaja, adapun yang keempat yaitu pemberani dan tegas. Utsman bin Affan. Pada tahun 644, Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 11 tahun. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang hartawan yang dermawan. Selain sifatnya yang dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal dengan pribadi yang jujur dan rendah hati. Adapun prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjabat menjadi khalifah yaitu yang pertama, memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Yang kedua yaitu mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyat. Yang ketiga yaitu membuat bangunan khusus untuk mahkamah, membangun pertanian. Yang kelima yaitu membentuk angkatan laut yang kuat. Yang keenam yaitu menghimpun Al-Quran dalam satu mazhab yang merupakan jasa terbesarnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi. Sejak usianya 6 tahun, Ali sudah tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang ada pada diri Ali merupakan sifat-sifat yang ia teladani dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan orang yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya, sering para khalifah mendatanginya seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman untuk meminta
pendapat dan meminta bantuan untuk memecahkan masalah yang sulit. Adapun prestasi yang diraih Ali bin Abi Thalib selama menjabat menjadi khalifah, yaitu yang pertama mengganti para pejabat yang kurang cakap, yang kedua yaitu membenahi keuangan negara, yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.